Sebelum membahas berita utama di atas, kita bahas dulu 5 kabar terbaru Timnas Indonesia jelang menghadapi Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Shin telah resmi memanggil 27 pemain untuk menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama tersebut sudah diumumkan pada Rabu 2 Oktober 2024 pagi WIB. Justin Hubner dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong terpaksa harus ambil keputusan tegas sebab hingga batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain, sejumlah pemain andalannya masih mengalami cedera. Tercatat ada 2 pemain yang mengalami cedera, yakni Justin Hubner dan Sandy Walsh. Absennya 2 nama di atas digantikan Shin Tae-yong oleh pemain lain. Eliano Reinders bisa diperankan sebagai wingback kanan, area yang biasa diisi Sandy Walsh. Sementara itu, posisi Justin Hubner dapat diisi back FC Twente, Mads Hilgers, yang siap menggila bersama Timnas Indonesia. Berikut adalah daftar lengkap 27 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan Cina. 3 penjaga gawang masuk dalam daftar, yakni Martin Paes, Hernando Ari Sutaryadi, dan Nadeo Argawinata. Sementara di belakang, Shin memasukkan hingga 12 pemain. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Calvin Verdonk, Jordi Amat, Shane Patinama, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Mads Hilgers, Jay Idzes, Wahyu Prasetyo, Eliano Reinders, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Menariknya, 2 nama baru yakni Hilgers dan Reinders langsung dipanggil oleh Shin. Untuk Eliano, posisinya bisa bergeser dari belakang ke tengah, tetapi kali ini dimasukkan dalam deretan pemain belakang. Lalu, di tengah, ada 5 pemain yang dipanggil. Mereka adalah Ricky Kambuaya, Tom Hay, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Untuk lini serang, Shin memanggil 7 pemain. Malik Rizaldi kembali masuk dalam daftar skuad setelah pulih dari cedera. Ia akan ditemani Ragnar Oratmangon, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Dimas Drajat, dan Egy Maulana Fikri. Selanjutnya, kiper Timnas Indonesia, Martin Paes mengaku kaget hidupnya semakin baik setelah resmi menjadi WNI. Terbaru, New York Times melakukan wawancara khusus dengan kiper skuad Garuda, Martin Paes. Martin Paes pun bercerita mengenai apa yang ia alami selepas menjadi bagian Timnas Indonesia. Paes sempat kaget, terutama dengan banyaknya perhatian yang ia dapatkan di media sosial. Saat ini, pengikut Instagram Martin Paes bahkan sudah 1,7 juta. Martin Paes pun mulai melakukan pendekatan yang berbeda dengan media sosialnya. Kini, ia tidak sembarangan lagi. Saat itulah saya merasa perlu menjalin hubungan dengan media sosial saya dengan cara yang berbeda, di mana Anda dapat menyingkirkannya untuk sementara waktu, karena hal itu bisa sedikit membebani, kata Martin Paes dikutip dari New York Times. Namun, Martin Paes tidak menyangka dengan banyaknya dukungan yang didapatkan di dunia nyata, terutama saat Timnas Indonesia berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sungguh tidak menyangka bahwa tiba-tiba kami dipuja oleh begitu banyak supporter yang luar biasa, tandasnya. Martin Paes menjalani periode yang menarik bersama Timnas Indonesia. Paes pertama kali mendapatkan panggilan dari skuad Garuda pada September lalu. Saat itu Martin Paes langsung menarik perhatian. Kiper berusia 26 tahun itu menjadi salah satu sosok kunci keberhasilan Timnas Indonesia meraih 2 poin dari Arab Saudi dan Australia. Kini, ia punya kesempatan lagi untuk menunjukkan kelasnya di panggung internasional, mengingat Paes kembali masuk daftar skuad Timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan China. Selanjutnya, calon wakil gubernur DKI Jakarta, Rano Karno merespons soal banyaknya pemain naturalisasi untuk tim nasional Indonesia. Saat ini, Rano mendukung adanya program naturalisasi yang dibuat oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Sebab, menurutnya, para pemain keturunan Indonesia itu sangat dibutuhkan timnas untuk menghadapi kompetisi internasional. Kalau saya ngedukung banget naturalisasi. Cuman memang proses naturalisasi itu harus ada mekanismenya, enggak harus langsung diterima. Naturalisasi itu diperlukan karena memang kita memerlukan menghadapi event yang lebih tinggi. Katanya di Cikini, Jakarta Pusat. Alhamdulillah, sekarang U17 bagus, U20 bagus, senior bagus. Itu sebetulnya adalah cikal bakal dari naturalisasi yang memang diciptakan. Sambungnya. Dia juga memuji pemain naturalisasi yang kini bermain untuk timnas. Menurutnya, mereka memiliki kecintaan yang tinggi terhadap tanah air.
Yang luar biasa sebetulnya anak-anak naturalisasi ini, kecintaan dia terhadap Indonesia jauh lebih hebat, ujarnya. Pria berkumis ini juga menilai program naturalisasi yang diterapkan ini diikuti oleh negara tetangga lainnya, meskipun jumlahnya tidak sebanyak Indonesia. Misal Singapura juga naturalisasi, Malaysia, Vietnam gitu kan. Cuman Indonesia lebih banyak. Kita ada di Jerman, di Belanda. Tandasnya. Selanjutnya, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA memberikan reaksi soal laga timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina. Bahkan, FIFA menyinggung poin yang bakal diraih pasukan Shin Tae-yong setelah menghadapi dua tim dengan peringkat FIFA lebih baik dari Indonesia itu. Dua laga berikutnya menanti di bulan Oktober ini. Kira-kira berapa poin yang bisa diraih Indonesia? Tulis FIFA di akun Instagramnya, @FIFA-World-Cup. Pertanyaannya, berapa poin yang akan didapat timnas Indonesia setelah bersua kedua negara tersebut? Menurut laman footballranking.com, timnas Indonesia diprediksi akan mendapat tambahan poin sebesar 16,89 jika mampu mengalahkan Bahrain. Seandainya imbang, pasukan Shin Tae-yong mendapat tambahan 4,39 poin, dan jika kalah, maka skuad Garuda akan dikurangi minus 8,11 poin. Sementara untuk melawan Cina, timnas Indonesia bakal mendapat tambahan 15,55 poin jika bisa meraih kemenangan. Kemudian apabila imbang, skuad Garuda akan tetap mendapat poin sebesar 3,5, dan jika kalah Jai Ijes dan kawan-kawan akan kehilangan 9,45 poin. Jika dikalkulasikan, timnas Indonesia akan mendapat tambahan poin sebesar 32,44 poin seandainya menang atas Bahrain dan Cina. Dengan tambahan poin tersebut bisa membuat pasukan Shin Tae-yong naik drastis di ranking FIFA terbaru. Meski hal itu sulit untuk didapatkan, namun tidak ada yang mustahil dalam sepak bola, selagi si kulit bundar masih berputar di atas lapangan. Selanjutnya, apa sebenarnya yang mendorong para pemain naturalisasi mau membela skuad Garuda? Dan hal apa yang dijanjikan oleh PSSI hingga akhirnya mereka mau beralih ke warganegaraan menjadi WNI? Naturalisasi pemain sendiri sebenarnya bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Program ini bahkan sudah dimulai ketika PSSI dipimpin oleh Nurdin Halid, yang kemudian berlanjut ke era Johar Arifin Husin, Lanyala Mataliti, Edi Rahmayadi, Muhammad Iriawan, hingga terakhir era Erick Thohir. Untuk menjawab pertanyaan di atas, Ketua Umum PSSI periode 2011-2015, Johar Arifin Husin akhirnya angkat bicara. Johar mengungkapkan, di era kepemimpinannya, para pemain asing calon WNI itu terlebih dahulu harus membuat perjanjian berupa kontrak dengan PSSI sebelum melakukan naturalisasi. Dalam menyusun kontrak tersebut, pemain asing yang bersangkutan dapat menawarkan permintaan-permintaan yang dalam hal ini lebih cenderung berupa jaminan masa depan mereka di Indonesia kelak. Kontraknya itu harus memikirkan masa depan pemain asing calon warga negara Indonesia. Jangan kontrak hura-hura, kata Johar kepada awak media. Biasanya, kata Johar, para calon pemain naturalisasi itu meminta jaminan berupa dana atau pekerjaan. Ya tentu, mereka akan memikirkan masa depannya. Mereka main bola ini kan, punya masa depannya jelas pasti. Tentu adalah sesuatu yang, apakah dana, apakah pekerjaan, segala macam, ungkapnya. Permintaan-permintaan menurut Johar tidak menjadi masalah bagi PSSI saat di masa kepemimpinannya, asalkan pemain asing bersangkutan dinilai memiliki kualitas bermain sepak bola yang benar-benar bagus. Sementara, soal pemain asing yang bersangkutan tersebut memiliki darah keturunan Indonesia atau tidak, itu bukan pertimbangan utama PSSI di masanya bertugas. Ketika ditanya apakah cara itu masih berlangsung saat ini, di PSSI periode kepemimpinan Erick Thohir, Johar mengaku tak mengetahuinya. Itu no comment, saya juga nggak tahu masalah itu. Dan saya pikir saya nggak perlu tahu, tutup Johar. Selanjutnya, jadwal berubah, keberangkatan rombongan timnas Indonesia ke Bahrain dipercepat. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia rencananya bakal dikumpulkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober, lalu berangkat 6 Oktober. Tapi kini rencana berubah, tanggal keberangkatan menjadi lebih cepat. Semuanya ada 27 pemain yang nanti semuanya kumpul langsung di Bahrain. Daftar 27 pemain ini sudah termasuk Mes Hilgers dan Eliano Reinders, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji kepada wartawan. Kami akan kumpul Sabtu tanggal 5 Oktober. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta.
Ujarnya menambahkan. Dilanjutkan Sumarji, perubahan rencana ini termasuk agenda latihan. Pemain yang dikumpulkan di Jakarta tidak akan digembleng latihan, melainkan langsung bersiap untuk berangkat. Latihan timnas Indonesia baru akan digelar saat tiba di Bahrain. Dengan begitu latihan akan diikuti oleh para pemain abroad juga pemain lokal. Kami akan langsung terbang ke Bahrain. Jadi tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta, ucap Sumarji.